Saudara, Amsal berbicara cukup banyak tentang uang atau kekayaan, emas atau perak. Nah, uang, siapakah yang bisa menghindarinya? Uang atau kekayaan adalah masalah yang cukup besar. Dan di dalam pengajaran Tuhan Yesus, uang adalah salah satu topik yang cukup sering dibicarakan. Di antara 39 perumpamaan yang dicatat di dalam Injil, 11 diantaranya membicarakan tentang uang. Mari kita membuka Amsal 10 ayat yang kedua. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Amsal 10 ayat 15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, Tuhan tahu uang begitu berkuasa dan Ia tahu pergumulan hati kita soal ini. Tuhan tahu begitu mudahnya kita jatuh dan betapa mudahnya kita tersesat. Tuhan tahu betapa mudahnya kita terpengaruh, terjatuh dalam bujuk rayu dan memberikan cinta dan hati kita kepada uang. Nah, karena itu firman Tuhan memberikan begitu banyak nasihat kepada kita supaya uang itu mampu kita gunakan sesuai dengan tujuan yang Allah kehendaki. Nah, umumnya pembahasan tentang uang di dalam Alkitab dibagi menjadi dua kategori. Pertama, bahaya dari uang dan berkat dari uang. Nah, di dalam Alkitab bisa dikatakan bahwa ketika bicara soal uang, maka tidak ada yang namanya netralitas. Sikap kita tidak mungkin netral terhadap uang. Uang sangatlah berkuasa. Di satu pihak ia dapat membuat seseorang berada dalam bahaya, di lain pihak uang dapat digunakan untuk mendatangkan kebaikan. Uang dapat digunakan oleh Allah untuk memberkati kehidupan. Uang juga bisa menjadi berkat. Uang juga bisa menjadi kutuk. Nah, kehidupan kita akan dibentuk oleh bagaimana kita memahami atau bagaimana pendapat kita soal uang. Bahkan bisa dikatakan ada keterikatan yang sangat mendasar antara kehidupan rohani kita dengan cara kita memandang dan mengelola uang. Nah, di dalam pasal 10 ini, penulis Amsal menuliskan perbedaan antara seorang yang berhikmat dan bebal bisa dilihat dari sikapnya dalam menggunakan dan memandang uang atau kekayaan. Dan bagaimana seseorang menggunakan lidahnya. Di dalam ayat yang ke-15, penulis Amsal menggambarkan bahwa uang atau kekayaan yang dimiliki seseorang memiliki begitu banyak manfaat. Salah satunya adalah bisa menyelamatkan dari bahaya dan memberikan kesempatan untuk bisa melakukan banyak hal yang mendatangkan kebaikan. Dan kita sudah menyaksikan di sekeliling kita bagaimana uang jika berada di tangan yang tepat, mampu menggunakan uang tersebut untuk membangun, menolong, dan sekian banyak hal-hal baik lainnya. Nah, Amsal juga mengingatkan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan seseorang menjadi kaya. Mungkin banyak orang berpikir, kekayaan dan harta yang dimiliki semata-mata adalah hasil dari jerih lelahnya. Dia yang berusaha, dia yang bekerja keras. Dan karena usaha dan jerih lelah itu, maka seseorang bisa mendapatkan uang. Namun, benarkah demikian? Siapakah yang memberikan bakat alamiah dalam diri kita? Sehingga dengan hal itu kita memenuhi syarat dan dapat melakukan pekerjaan kita. Siapakah yang menciptakan kondisi ekonomi yang diperlukan sehingga pekerjaan itu tersedia? Dan siapakah misalnya yang mengendalikan pengambilan keputusan dari orang yang mempekerjakan kita? Yakobus 1 ayat 17a mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Nah, saudara, kita harus mengakui bahwa setiap hal yang baik dalam hidup kita ini merupakan kebaikan dari Dia yang berkuasa dalam hidup kita. Dialah yang memberkati kita. Seringkali dengan cara-cara yang ajaib yang kita sendiri, bahkan dengan usaha sendiri tidak akan mungkin mencapainya. Dia bahkan dengan kasih-Nya yang setia bisa memberikan kita berkat, bahkan
bisa dikatakan di hari yang terburuk sekalipun Dia bisa memberikannya bagi kita. Apakah arti uang bagi kita? Ada sebuah pepatah mengatakan uang adalah hamba yang baik sekaligus tuan yang buruk. Nah, selama ini apakah kita sudah mengelola dan menggunakan uang kita sesuai dengan yang dikehendakinya? Bagaimana kita memandang uang selama ini? Apakah seperti orang yang berhikmat atau bebal? Kita tentu tidak bisa menjawab hal ini sekali, tetapi perlu berulang-ulang. Karena hari demi hari kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan hidup. Kita diperhadapkan dengan janji-janji palsu sekaligus juga kebenaran soal uang. Nah, untuk bisa menjadi pengelola uang yang baik, kita membutuhkan lebih dari sekedar teologi yang bagus dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip Alkitab. Kita membutuhkan kasih karunia dari Allah. Paul Tripp, seorang penulis dan juga pengkhotbah, pernah berkata, berbicara soal uang, pertama-tama kita mesti menyadari bahwa bukan masalah jumlah uangnya. Ikatan kita dengan uang dan cara kita menggunakan uang akan ditentukan oleh bagaimana hati kita berinteraksi dengan uang. Dan kita akan memikirkan hal ini dalam renungan Amsal kita dalam episode-episode berikutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.